Perkenalkan, nama saya Catherine Nover, NPM 2240401040, Lokal A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal penilaian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa proses perencanaan dianggap sebagai pondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses menyusun langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, penilaian sumber daya yang tersedia, analisis situasi, dan pengembangan rencana tindakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengelola resiko, dan memastikan pencapaian target atau hasil yang diinginkan. Dan mengapa proses perencanaan dianggap sebagai pondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi? Karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, perencanaan membantu organisasi menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, dengan merencanakan, organisasi dapat mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, termasuk manusia, keuangan, dan fisik. Yang ketiga, perencanaan mencakup identifikasi potensi risiko dan pengembangan strategi untuk mengatasinya. Yang keempat, rencana memberikan pandangan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab setiap unit atau individu di dalam organisasi. Yang kelima, perencanaan menciptakan dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Dan yang terakhir, rencana yang jelas dapat menjadi sumber motivasi bagi anggota organisasi karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi mereka terhadap kesuksesan keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Ini melibatkan pengenalan perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Contohnya, misalnya manajer yang menyadari penurunan penjualan dalam suatu produk. Tahapan yang kedua, pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Ini mencakup mencari data, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, dan merinci opsi yang mungkin. Contohnya, manajer dapat mengumpulkan data penjualan historis, melakukan analisis pasar, dan mengevaluasi performa produk sebelumnya. Selanjutnya, tahapan identifikasi alternatif. Pada tahapan ini, berbagai alternatif atau opsi yang mungkin untuk menanggapi masalah atau peluang diidentifikasi. Alternatif ini bisa mencakup berbagai tindakan atau keputusan yang dapat diambil. Contoh alternatif untuk manajer mungkin melibatkan perubahan strategi pemasaran, pengembangan produk baru, atau penyesuaian harga. Setelah alternatif diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi setiap opsi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Contoh, manajer dapat mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan potensi keuntungan, biaya implementasi, dan dampaknya terhadap citra merek. Selanjutnya, pemilihan alternatif. Berdasarkan evaluasi, keputusan diambil dengan memilih alternatif yang dianggap paling memadai atau optimal untuk menanggapi masalah atau peluang yang dihadapi. Contoh, manajer memilih untuk meluncurkan kampanye pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya, tahapan implementasi keputusan. Keputusan yang diambil harus diimplementasikan. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan keputusan yang telah dibuat. Contoh, manajer mengimplementasikan kampanye pemasaran baru dengan mengatur strategi iklan, promosi, dan distribusi. Adapun tahapan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Setelah keputusan diimplementasikan, tahap terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Ini melibatkan memantau kinerja dan mengukur sejauh mana keputusan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, manajer dapat memantau penjualan setelah peluncuran kampanye dan mengevaluasi apakah ada peningkatan yang sesuai dengan tujuan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut pemahaman Anda. Data adalah kumpulan fakta mentah atau detail yang belum diolah atau diinterpretasikan. Data bersifat objektif, netral, dan belum memiliki makna. Contohnya angka, huruf, simbol, atau kumpulan karakter tanpa konteks spesifik. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna atau relevansi. Informasi bersifat terstruktur dan memberikan pemahaman atau penjelasan. Contohnya data yang terorganisir atau dijelaskan seperti tabel atau grafik yang memberikan pemahaman lebih lanjut atau konteks pada suatu topik. Sedangkan pengetahuan melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap informasi. Ini mencakup pengalaman, konteks, dan pemahaman yang lebih mendalam. Pengetahuan bersifat kontekstual, penuh dengan makna subjektif,
dan melibatkan kemampuan untuk menggunakan informasi untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Contoh pengetahuan mencakup tidak hanya informasi tetapi juga pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menghubungkan informasi tersebut ke situasi atau konteks tertentu. Pertanyaan yang keempat, coba Anda jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya. E-commerce atau perdagangan adalah aktivitas pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet atau platform elektronik lainnya. Ini melibatkan proses online yang memungkinkan konsumen atau bisnis untuk melakukan transaksi elektronik. Contoh e-commerce yang pertama toko online seperti Tokopedia, Amazon, eBay. Yang kedua pasar digital seperti Apple App Store atau Google Play Store. Yang ketiga pemesanan makanan dan pengiriman seperti Uber Eats, GrabFood atau DoorDash. Selanjutnya layanan keuangan online seperti PayPal, TransferWise atau Robinhood. Selanjutnya pemesanan tiket dan reservasi, contohnya Expedia, Booking.com atau Ticketmaster. Selanjutnya aplikasi e-commerce di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Contoh e-commerce yang terakhir ada agregator layanan seperti Gojek atau Grab. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi dan sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi menurut Anda. Jadi mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi? Yang pertama, manajemen proyek membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya dengan efisien. Yang kedua, proyek pengembangan seringkali melibatkan biaya yang signifikan. Manajemen proyek membantu mengontrol anggaran dengan melakukan pemantauan terhadap pengeluaran, mencegah terjadinya overspending, dan membuat keputusan yang tepat untuk meminimalkan resiko keuangan. Manajemen proyek juga membantu dalam penjadwalan dan perencanaan waktu untuk setiap tahap pengembangan sistem informasi. Dan juga pengembangan sistem informasi seringkali melibatkan sejumlah resiko seperti perubahan kebutuhan penggunaan, ketidakpastian teknologi, atau masalah integrasi. Jadi manajemen proyek membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon resiko-resiko tersebut secara efektif. Manajemen proyek juga membantu dalam menentukan dan memastikan standar kualitas yang harus dicapai dalam pengembangan sistem informasi. Juga manajemen proyek memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. Manajemen proyek juga membantu dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna. Dengan adanya manajemen proyek, pembangunan sistem informasi dapat dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Dan adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi. Yang pertama, ketidakjelasan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kurangnya dukungan pemangku kepentingan. Yang ketiga, perencanaan yang lemah. Yang keempat, pengelolaan proyek yang buruk. Yang kelima, ketidakcocokan teknologi. Yang keenam, perubahan kebijakan atau lingkungan bisnis. Dan yang ketujuh, ketidakmampuan mengelola perubahan. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan dari sistem informasi, yang pertama partisipasi pengguna yang baik, yang kedua dukungan pemangku kepentingan, yang ketiga analisis kebutuhan yang teliti, yang keempat adalah perencanaan yang cermat, yang kelima manajemen proyek yang efektif, yang keenam pemilihan dan implementasi teknologi yang tepat, yang ketujuh pengelolaan perubahan yang efektif, dan yang terakhir kesesuaian dengan lingkungan bisnis. Sekian video jawaban dari saya ucapkan terima kasih.